Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Taurus? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temui dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat ya Taurus. Amin. Nah kali ini Taurus, yuk mari mau ngajak kamu semua untuk kita reading santai dulu ya. Kita akan cari tahu tentang seseorang yang akan selalu memuja dirimu. Karena dia melihat bahwa atau dia menyatakan bahwa kamu adalah salah seorang yang paling spesial yang pernah dia temui dalam hidupnya dia. Gitu ya. Nah, siapa dia ini? Dia bisa saja seseorang dari masa lalunya kamu, walaupun pada kenyataannya hari ini kalian tidak terhubung baik melalui komunikasi ataupun dalam bentuk pertemuan secara langsung, gitu ya, komunikasi jarak jauh ataupun pertemuan secara langsung. Nah, atau dia ini sebenarnya sudah hadir dalam kehidupannya kamu, entah kamu notice perasaan dia ke kamu ataupun tidak. Gitu ya, entah kamu sadari perasaan dia ke kamu, betapa takjubnya dia melihat kamu ataupun tidak. Nah, atau bisa jadi seseorang ini akan datang di masa depannya kamu. Segera dia akan memasuki dan menjadi bagian dari kehidupannya kamu. Gitu ya Taurus ya. Nah, kapan orang ini datang entahlah. Bisa besok, lusa, sebulan, setahun, 2 tahun, atau berapa lama gitu ya. Yang jelasnya ada kemungkinan sosok orang seperti ini akan hadir dalam kehidupannya kamu ya Taurus ya. Oke baik, untuk memulai membuka pembacaan kita kali ini, mari akan tarik dulu 3 kartu yang menggambarkan tentang energi orang ini terhadap dirimu ya. 3 kartu untuk dia. Oke, ya yang jelasnya ini rasa cinta, ini rasa sayang gitu ya, ini cinta sebagai kekasih gitu ya. Dan orang ini mungkin agak sedikit pemalu atau dia sedikit jaim di sini. Boleh dia tuh nggak akan ngomong ke kamu bertubi-tubi bahwa dia punya perasaan yang spesial untuk kamu. Bisa jadi tidak seperti itu ya, bertubi-tubi selalu ngomong cinta-cinta, sayang-sayang gitu. Enggak, gitu kan. Karena gini, orang ini sebenarnya romantis, tetapi dia mau atau gaya style orang ini adalah tidak cukup hanya diomongkan, tetapi harus dilakukan dengan tindakan-tindakan nyata. Gitu ya. Jadi dia akan mengambil peran dalam kehidupan kamu, dan di sini lebih kayak rasa bertanggung jawab. Nah, itu dia ya. Jadi boleh ini sebenarnya adalah suaminya kamu atau istrinya kamu nanti kayak gitu. Ya, yang jelasnya akan ada komitmen di antara kalian gitu ya. Setidaknya dia sendiri akan menyatakan kepada dirinya, ayo kita bener-beneran dengan Taurus gitu ya. Maksudnya bener-beneran dalam arti jangan hanya dijadikan hubungan ini sebagai model permainan belaka kayak gitu ya. Jangan. Ini energinya energi dewasa, walaupun mungkin pada kenyataannya wujud fisiknya dia, secara manusiawinya dia, usianya dia di bawah kamu. Bisa jadi ya. Tapi jiwanya di sini kalau mari lihat jiwa tua kayak gitu ya, jiwa yang memang sudah dewasa di sini gitu. Nah, ketika dia ketemu dengan kamu, dia itu nggak akan bilang-bilang sama orang-orang. Jadi ini dia anggap adalah hubungan pribadinya dia tentang perasaan dia ke kamu. Jadi nggak perlu dikasih tahu ke orang-orang banyak gitu ya, bahwa dia punya something special untuk dirimu Taurus gitu ya, dari energi 7 pedang di sini. Nah, bahkan mungkin untuk beberapa kisahnya gini ya. Sebenarnya dia sudah punya satu kedekatan dengan seseorang, tetapi kemudian dia lebih melihat ada kenyamanan, ada tarikan yang lebih besar dengan kamu sehingga dia meninggalkan yang lain itu dan memilih kamu. Gitu ya. Atau bisa jadi dia akan mendobrak batasan-batasan budaya gitu ya, agama, demi untuk bisa bersama dengan dirimu Taurus. Jadi ada kemungkinan dia tahu ini, misalnya keluarga dia agak kurang
bisa menerima hadir kamu karena perbedaan suku kah, perbedaan agama kah, atau karena status kah. Nah kayak gitu ya. Tapi dia bilang bahwa dia nggak perlu meminta permisi ke orang-orang gitu ya. Yang jelasnya bagaimana dia dengan kamu saja. Gitu ya. Jadi dia nggak butuh support dari orang gitu kan. Dia hanya kayak menjujuri dirinya sendiri bahwa aku cinta sama Taurus. Nah gitu, aku ingin mengambil peran nyata dalam kehidupan Taurus. Gitu ya. Oke. Wah, ini seneng nih kalau dengar kayak gini. Kamu seneng nggak? Kalau Mari seneng. Mari bacanya aja seneng ya. Padahal ini bukan energi Mari. Oke, Taurus, kita akan lihat, kita akan tarik 4 kartu lagi untuk melihat bahwa siapa sih kamu di matanya dia. Apa yang di dalam dirinya kamu yang kemudian membuat dia sampai sebegitunya banget ke kamu. Gitu ya. Oke, 4 kartu. Oh, wah, iya. 2 kartu di awal ini kartu yang kuat sekali menurut Mari ya. Nah, kita lihat dulu kartu Strength ini. Nah, jadi kartu Strength ini menggambarkan tentang bahwa dia melihat bahwa daya tarik kamu itu kuat sekali gitu ya. Jadi baik secara fisiknya kamu, secara tingkah lakunya kamu, secara gaya hidupnya kamu, itu bikin dia kayak takjub banget gitu ya. Karena dia melihat ada keindependenan, ada keberanian gitu ya, ada ketotalan di dalam dirinya kamu Taurus gitu. Nah, memang kalau kaum Taurus ini Mari lihat memang tipe pemberani ya. Bahkan untuk beberapa ngomong bahwa Taurus itu tipe yang keras kepala gitu. Padahal kalau dari energi ini kelihatan bahwa kamu bukannya keras kepala, tapi kamu sedang berusaha keras untuk mewujud nyatakan semua keinginannya kamu. Nah gitu ya. Jadi kaum Taurus yang Mari tarik di sini energinya, kalian ngerasa tidak hanya cukup dengan berdoa, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan-tindakan nyata. Gitu ya. Nah jadi apapun keinginan kalian di mata dari orang ini, ya kayaknya itu bakalan bisa kamu capai, kamu dapat gitu loh. Karena tadi kamu nggak takut mewujudkan hidup seperti yang kamu maui. Nah gitu ya. Dan kamu tipe orangnya kelihatan seperti yang bisa dan mampu dan mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan apapun itu tanggung jawab yang dibebankan kepada kalian. Nah kayak gitu ya. Jadi bukannya nemu masalah kabur lari, tidak katanya. Kalian akan menuntaskan gitu ya. Bahkan ketika ada pun kesalahan yang kalian lakukan, kalian akan menghadapi konsekuensinya itu dengan gagah gitu ya, dengan gentle. Nah di sana walaupun kamu seorang wanita gitu. Dan kamu tuh kayaknya pandai banget menaklukkan dia, dalam artian kayak gini, dia kan ngerti bahwa dia tuh tipe orang yang keras gitu ya. Nah jadi kamu dengan gayanya kamu, dengan caranya kamu justru bisa bikin dia cair gitu loh ya. Yang tadinya mungkin dia agak sedikit kaku kayak gitu ya, agak sedikit gaya-gayanya itu mungkin membangkang gitu ya. Dia orangnya mungkin lebih suka punya mendominasi gitu. Tetapi dengan kamu, dia kayak kehilangan diri dia di sisi yang itu, yang Mari sebutkan tadi gitu loh ya. Jadi kalaupun kamu seorang pria ya Taurus ya, yang melihat video ini seorang pria, tapi dia bisa melihat kesabaran dan kelembutannya kamu gitu loh, menghandle dia gitu ya. Jadi sisi-sisi gelapnya dia itu bisa banget kamu tanda kutip ya, kamu kendalikan. Nah kayak gitu. Karena dia juga bisa ngelihat bahwa ketika kamu marah, ketika kamu kecewa gitu ya, kamu tidak yang impulsif langsung menyemburkan itu, tapi kamu bisa dengan sangat baik sekali memanajemeni emosi-emosi yang ada di dalam dirinya kamu. Sehingga
dari tampak luar kelihatan kamu itu bisa tenang. Misalnya gini, kamu marah, memang kelihatan wajah kamu memerah, kepalan tangan kamu sudah seperti ini gitu ya. Tapi kamu bisa kayak tetap kontrol dirinya kamu untuk akhirnya gitu ya. Jadi permasalahan itu tidak semakin besar dan melebar kemana-mana. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kemudian dia melihat bahwa kamu itu tipe orang yang memang energinya mungkin lambat, tetapi pasti. Nah, di sana ya. Dan kamu itu banyak taunya, banyak ngertinya. Tapi kamu tidak hanya sekedar banyak tahu, banyak ngerti, tapi kamu juga kayak apa ya? Benar-benar paham di sana. Gitu. Jadi apa yang kamu ucapkan itu memang sudah kamu pahami dengan betul-betul, bukan hanya sekedar misalnya ketika kamu memberikan nasihat kepada seseorang, itu bukan hanya sekedar gara-gara pernah kamu baca atau pernah kamu dengar, tapi kamu benar-benar sudah merenungi itu, gitu maksudnya. Ya, jadi ketika kamu ngomong itu, ketika kamu melakukan sesuatu, itu kelihatan ada ruhnya di sana. Gitu, ya. Jadi orang kayak bisa terkesima melihat dirinya kamu, Taurus, gitu ya. Nah, kemudian kamu pembawaannya itu tenang banget, gitu kan? Dan kelihatan di sini kamu sebenarnya tidak mau sok tahu, tidak mau menggurui, bahkan dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu menjadi ilmu-ilmu bagi kamu, gitu ya. Jadi ada tuh kan orang diomongin sesuatu langsung nggak kayak gitu tuh, gitu ya. Tapi dia melihat bahwa kamu nggak, kamu menerima itu semua. Dan kemudian kamu olah itu menjadi sebuah harta karun untuk kamu. Karena menurut Maring memang juga gitu ya. Ilmu bukan hanya uang gitu. Bukan hanya bentuk materi. Tapi ilmu itu juga salah satu hal yang berharga. Dan itu dia bisa lihat dari kamu. Gitu ya. Pengalaman-pengalaman kamu gitu ya. Kemudian itu menjadi satu bekal untuk dirimu. Nah, di sana ya. Dan kemudian gini. Memang hidup kan butuh uang, tetapi dia melihat bahwa uang bukanlah satu hal yang hanya itu saja yang menjadi pengagungan bagi kamu. Tidak, dia lihat. Nah, di sana ya, kamu menghargai uang, tetapi bukan dalam artian kamu akan menghamba kepada uang. Gitu ya. Nah, kemudian gini. Daripada melihat keburukan orang, kamu lebih senang mencari sisi-sisi kebaikan dari seseorang, gitu ya. Walaupun mungkin kamu ketemu dengan yang dikatakan orang penjahat gitu, tapi kamu tetap akan mencoba untuk melihat dari sisi sebaliknya, gitu ya. Dan bahkan mungkin kamu akan mengeksplor kenapa orang ini bisa seperti ini, gitu ya. Kenapa orang melakukan kejahatan? Kenapa dia kok kayaknya marah-marah ke orang? Ada apa? Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi semua menjadi sebuah pengamatan bagi kamu, Taurus. Gitu, ya. Nah, kemudian gini. Kamu sangat berhati-hati sekali dalam berkata-kata. Itu terutama. Banyak di dalam pikiran kamu yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan, tetapi kamu akan pilah-pilah. Gitu ya, yang mana yang kira-kira akan menjadi bumerang bagi kamu dan yang mana yang sebaiknya untuk diungkapkan. Tapi daripada diungkapkan, lebih banyak sebenarnya apa yang menjadi gagasan, apa yang terbit dalam pikiran kamu itu hanya kemudian menjadi miliknya kamu sendiri. Nah, kayak gitu ya. Nah, berhati-hati itu jelas sekali yang bisa dia tangkap dari kamu, Taurus. Hati-hati sekali. Nah, kemudian kayak gini. Kalian adalah pemikir yang mendalam, gitu ya. Sebab akibat, yang model-model kayak gitu. Itu kalian benar-benar pahami di sana. Nah, kemudian gini, sebenarnya mungkin banyak sih permasalahan atau tantangan dalam kehidupannya kamu. Tapi kayaknya daripada curhat ke orang-orang, kamu lebih kayak udah aku selesaikan aja sendiri. Gitu ya. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikannya,
tetapi tuntas gitu, tuntas dan sesuai dengan caranya kamu, dengan maunya kamu gitu ya, sesuai stylenya kamu, bukan hanya ikut-ikutan nasihat dari orang, trik-trik dari orang. Nah di sana ya. Kemudian karena kalian kaum Taurus, mungkin dia ngelihat bahwa kamu banyak ambil istirahatnya ya. Nah itu ya, untuk hal yang ringannya kamu mungkin mudah bobo gitu ya, mudah ketiduran, mudah kayak merasa lelah, lemah gitu ya. nemu sofa gitu langsung dapat posisi PW gitu ya, posisi wena gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi istirahat, memikirkan tentang diri itu penting banget bagi kalian katanya. Jadi ibaratnya gini, kamu adalah orang yang me time-nya itu sebuah kewajiban gitu. Beda dengan energi Sagittarius, Leo, Aries gitu ya. Kayaknya tidur itu satu hal yang sia-sia gitu. Tapi di matanya dia kamu banyak ngambil waktu untuk jeda terhadap dirinya kamu, untuk merekonstruksi pikiran gitu ya, badinya kamu gitu kan. Nah kemudian dia melihat bahwa kamu itu punya goal-goalnya lumayan banyak gitu ya. Tujuan-tujuan hidupnya kamu itu lumayan banyak, dan kamu ingin berarti minimal bagi diri kamu sendiri gitu ya. Oke, kamu belum bisa mungkin membantu orang lain, tetapi dia melihat selalu ada kamu bisa memacu diri kamu untuk terus bergerak ke depan. Nah kayak gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang stuck. Enggak yang kayak gitu. Mungkin ada jeda yang kamu ambil dalam kehidupan kamu, tetapi itu tujuannya untuk mengumpulkan energi dan kemudian mengejar gitu ya pencapaian kamu. Nah jadi ketika dengan kamu, kayaknya kamu tuh orangnya rame gitu ya, orangnya asik gitu, bisa diajak santuy gitu kan. Kamu yang nggak terlalu banyak kata tidak, karena tidak mau juga memicu satu situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah kemudian dia melihat bahwa vitalitasnya diri kamu itu tinggi sekali gitu ya. Jadi energi tubuh misalnya gini, untuk perjalanan jarak jauh atau untuk melakukan aktivitas banyak gitu kan di dalam satu momen, itu kelihatan kamu bisa banget gitu ya, kamu bisa diandalkan untuk banyak hal gitu ya. Jadi dan dia melihat kadang-kadang semangat di dalam diri kamu itu bisa kayak meledak-ledak gitu ya, bisa meledak-ledak, tapi kemudian itu yang membuat kamu juga akan mengambil waktu yang lebih lama untuk ini kan diri kamu lagi gitu loh, membawa diri kamu ke posisi nol lagi, ke posisi ini dalam artian nol spiritual ya. Kalau orang spiritual itu kan kita selalu balik ke titik nol karena kita butuh satu ketenangan, tidak lagi berpikiran, tidak lagi melakukan sesuatu, meditasi gitu ya, meditatif, posisi meditatif gitu maksudnya Mari. Nah di sana ya, jadi tetap ada waktu untuk dirimu sendiri. Jadi gini, ibaratnya kamu tuh nggak mau konyol, nggak mau egois untuk membahagiakan dirinya kamu nggak mau seperti itu ya. Jadi ya untuk diri ya wajib dia bagiannya, untuk orang lain ya nanti akan dibagi juga. Kira-kira gitu ya, baik uang, waktu gitu ya, tenaga. Nah di sana ya. Nah kemudian dia merasa secara fisik ini ya, kita masuk ke fisik. Secara fisik dia melihat bahwa tentu kamu tuh ganteng, kamu tuh cantik banget gitu ya. Kamu juga sensual, kamu menggemaskan, di sini dia lihat ya. Jadi ibaratnya gini, kayak kamu itu punya nilai yang baik lah di matanya dia, baik secara fashionnya kamu gitu ya. Mungkin kamu gayanya tuh nggak yang macam-macam, nggak yang ribet-ribet, tapi kok kelihatan enak ya dipandang mata gitu, simple tetapi kok ada di situ nilai tambahannya gitu, nilai yang berbedanya. Nah di sana ya, jadi cantik, elegan, bisa dikatakan elegan gitu ya, sensual ya,
Jadi kamu dengan mudah bisa menarik perhatian baik laki-laki ataupun perhatian perempuan gitu ya, sejenis ataupun lawan jenisnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Sehingga pokoknya pesona kamu itu banyak banget gitu. Dan kamu bisa bikin orang itu penasaran ke kamu. Nah, di sana ya. Dan kalau energinya di sini, dia bisa melihat bahwa kamu bukan tipe orang yang menunggu. Tidak. Kamu bukan tipe orang menunggu, tapi kamu adalah tipe orang yang eksekusi langsung, eksekusi gitu. Jadi bukan yang hanya sibuk di angan-angan, sibuk hanya mikir-mikir saja, tidak. Namun pikiran dan tingkah laku itu sama banyaknya. Kadang-kadang ada orang memang banyak kayak gitu ya. Mikir, kalau aku lakukan ini nanti kayak gimana ya? Kalau aku lakukan itu nanti kayak gimana ya? Nah, jangan-jangan salah, jangan-jangan kayak gini, jangan gitu. Nah, kalau dia melihat kamu tuh enggak. Jadi pikiran kamu itu bukan yang banyak ruwet-ruwetnya. Bahkan di sini kecenderungannya simple. Gitu ya. Dia melihat kamu cenderungnya banyak simple-simpelnya gitu ya. Jadi itu terpancar dari style gayanya kamu, dari cara tingkah lakunya kamu. Gitu. Jadi kamu tuh akan melakukan apapun dengan seefisien mungkin, dengan setepat mungkin. Gitu ya, tetapi walaupun energi kamu pelan, namun di sana powerfulnya tuh terasa banget, gitu ya. Misalnya, kamu Taurus ngejar seseorang, ini contohnya ini ya, kamu ngejar seseorang, memang kamu tuh nggak kerasa kerusuk energinya, kamu sabar, telaten gitu ya. Hari ini chatting, besok lagi chatting. Nah, yang model-model kayak gitu. Sampai apa yang kamu mau itu, sampai orang yang kamu tuju itu bisa kamu dapatkan. Sampai di situ nanti baru kamu rest gitu ya. Baru nanti kamu agak lebih tenang dan kemudian mengolah apa yang sudah kamu dapat ini tadi. Gitu ya kan. Nah, oke. Jadi gitu ya, sisi feminimnya kamu itu kelihatan jelas walaupun akhirnya tetap dibarengi dengan sisi maskulin yang pemikir dalam dan pelaku eksekusi dengan cepat dan efisien gitu ya. Nah, secara feminimnya ada kelembutan di dalam dirinya kamu, alih-alih mencari perkara, kamu lebih memilih untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu dalam bentuk ketenangan. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti kalian berhubungan asmara, ada konflik di sini, kamu tidak akan memicu konflik berikutnya sehingga suasana hubungan kalian itu jadi konflik berkepanjangan, tidak gitu ya. Jadi kamu akan tahu sekali kapan kamu masuknya gitu lah, kapan kamu kayak menyelesaikannya. Gitu ya. Jadi konflik di antara kalian berdua tanpa susah payah dia untuk mencari jalannya, dia ngerti nanti kamu juga bakalan datang dengan sesuatu kebaikan lah ibaratnya gitu ya. Jadi kamu tahu banget kapan mesti dan kapan tidak gitu ya di mata dia. Jadi kayak gini. Saya rasa dalam kehidupannya kamu Taurus pasti tidak terlalu banyak yang kamu anggap sebagai masalah gitu ya. Persoalan mungkin datang ya, namanya kita hidup ya, persoalan selalu datang, namun dia langsung kamu cerna, kamu olah dan kemudian mendapatkan solusi dan hasil akhir yang baik gitu ya. Jadi itu yang bisa ditangkap oleh orang ini dari kamu Taurus. Oke, sekarang yuk kita lihat siapa orang ini ya. Kita lihat siapa orang ini. Oke, 4 kartu untuk dia. Oke. Oh, iya. Jadi kalau kalian nanti terkoneksi, kalau kalian nanti terhubung tadi, daripada berantemnya banyak, ini lebih banyak kasih sayangnya, gitu ya. Jadi tidak menghasrati konflik model kalian berdua di sini. Ya mudah-mudahanlah ini menjadi, kalau ini kamu lagi jomblo ya Taurus ya, mudah-mudahanlah ini menjadi suami atau istrinya kamu yang sedang kita baca ini, karena energinya enak banget di sini ya. Nah, jadi kita lihat dulu dari kartu Empress di sini. Sorry ya, itu mbek-mbeknya ya ampun ya, kayak mau ngajak tawuran. Nah, jadi ini kartu Empress di sini. Jadi orang ini adalah seseorang yang mencintai itu bisa dengan sungguh-sungguh, bisa mencintai dengan tulus, gitu ya.
sekali dia memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan total di sana. Jadi ini yang kayak bahasa-bahasa unconditional love gitu ya. Nah, itu nanti akan dipraktekkan oleh orang ini. Itu nanti akan bisa kamu saksikan dari orang ini ya, semoga gitu kan. Nah, jadi dia kayak gini, membahagiakan diri dan juga harus membahagiakan orang lain. Gitu ya. Membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Nah, itu tujuan-tujuan dari hidupnya dia gitu. Ya. Karena dia tuh kan senang dengan kenyamanan gitu ya, dia senang dengan kesejahteraan gitu, dan dia kayak merasa berkelimpahan di dalam dirinya, sehingga dia akan memberikan hal yang sama kepada orang-orang yang kita katakanlah yang dia cintai, yang dia sayangi. Nah, kita katakanlah seperti itu ya. Nah, dan kemudian orang ini sebenarnya berorientasi kepada keluarga gitu ya. Kalaulah dia dihadapkan kepada pilihan menentukan menghabiskan waktu dengan teman-teman, walaupun yang ditawarkan oleh teman-teman dia itu adalah pesta yang meriah gitu ya, dihadiri oleh artis ibu kota dengan musik yang dia senang gitu ya, atau menghabiskan waktu dengan keluarganya dia di rumah misalnya gitu ya, mengadakan pesta kecil-kecilan karena ada yang ulang tahun, dia akan lebih pilih mengadakan pesta kecil-kecilan karena itu adalah bagian dari kehidupannya dia gitu ya, kehidupan intinya dia gitu ya. Jadi rumah, anak-anak, suami, istri gitu ya, orang tua gitu, itu yang menjadi prioritas bagi dirinya dia gitu ya. Jadi sekiranya kamu adalah pasangannya dia bisa saja nanti bikin kamu mengambil jalan tengah, maksudnya Mari gitu ya. Dia nyaman, dia nyaman, tapi dia juga akan berusaha bikin kamu tidak keberatan, tidak rugi dengan kenyamanan diri dia itu, gitu ya. Semoga bisa paham apa yang coba Mari sampaikan di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian orang ini dia sabar sekali ya. Dia sabar sekali untuk menghadapi apapun itu. Masih lebih sabar dia daripada kamu, Taurus. Mari lihat ya, masih lebih sabar. Jadi ini tipe orang yang akan bisa menunggu lama gitu. Kalau kamu mungkin agak kurang betah ya kalau disuruh nunggu lama, walaupun pada akhirnya ya udahlah ditunggu aja. Kalau dia enggak. Kalau dia ya udah enggak apa-apa gitu. Itu bukan sebuah masalah besar bagi dia gitu. Dan orang ini seneng banget untuk mengorbankan dirinya demi orang lain, demi kebahagiaan orang lain gitu. Karena kadang-kadang kita bilang gini, iya ampun ini orang bodoh sekali kok dia mau ya. Tapi kalau ditanya alasan dia akan melihat situasi itu dari perspektif yang berbeda, perspektif yang lain gitu. Yang mungkin bahkan bikin kita takjub. Jadi cara pikirnya itu beda banget gitu ya Taurus ya. Beda banget cara pikirnya. Dan mungkin saja nanti energinya ini, ya orang ini lebih tua daripada kamu. Gitu ya, orang ini lebih tua daripada kamu kan ini dewasa sekali apanya gitu, atau ya pengalaman dia memang bisa jadi lebih banyak daripada pengalamannya kamu gitu ya, terutama tentang hal mencintai. Nah di sana ya. Nah jadi balik, orang ini mungkin ketika kita lihat banyak hal-hal yang menurut kita dilakukannya itu konyol, tapi pada kenyataannya dia punya alasan kuat gitu ya, dan alasan itu sebenarnya bertolak belakang dari kebaikan hatinya dia. Nah gitu ya, jadi orang ini tidak terlalu mau banyak mikir ribet ruwet, kurang lebih sama kayak kamu. Jadi pantas ya, Mari baca bahwa pasangan kita itu adalah cerminan dari kita. Nah gitu ya, cerminan dari kita. Cepat atau lambat dia akan sewujud dengan kita, demikian juga kita akan mirip dengan dia. Bukan sewujud ya, tapi mirip gitu ya. Ya namanya pantulan kayak kita ya kan.
Makanya gak usah heran, apa yang kamu miliki dia juga miliki. Positifnya kamu, ya kita ngomong hal positif di sini, positifnya kamu dia pun miliki positif yang sama, dan bahkan energinya ini lebih banyak, gitu ya, lebih kuat dia bahkan energinya, gitu ya. Nah, terus orang ini ya selalu kalau mari lihat dia bisa mencoba untuk berpikiran jernih, gitu ya. Jadi dia akan jarang marah ini, jarang marah. Tapi sekalinya dia marah, gitu ya, dia bisa cepat putus hubungan. Gitu ya. Dia jarang marah, tapi sekalinya marah, dia akan menyelesaikan, gitu ya. Misalnya ini ada dia berantem dengan seseorang, akhirnya dia akan bilang aku mau putus hubungan aja lah, gitu. Karena aku nggak mau nanti hubungan ini akan saling menyakiti. Aku memaafkan, tapi aku akan terus ingat ya, dan aku tidak mau ngulang lagi apa kejadian dengan kamu. Potensi konflik berikutnya aku nggak mau lagi. Nah, kira-kira kayak gitu ini orangnya ya. Bukan dia dikatakan dendam, dia nggak ada dendamnya ini orang. Kalau mari lihat ya, nggak ada dendamnya. Death, ada kartu death di sini. Jadi selesai ya selesai. Jadi ibaratnya orang ini akan punya kesadaran bahwa segala sesuatunya itu berubah, tidak ada yang stagnan, gitu. Hidup ini dari fase 1 ke fase berikutnya, dari chapter 1 ke chapter 2 dan begitu selanjutnya. Nah, di sana ya. Jadi kemelekatan kepada masa lalu itu nggak ada. Jadi ibaratnya kayak gini. Kalau sudah cerai, ya cerai, gitu. Ya, nggak ada lagi yang kayak kepingin mau CLBK lah, gitu-gitu. Nggak ada. Tapi mungkin dalam perceraian itu ada anak-anak yang harus ditanggung-jawabi, ya dia akan menanggung-jawabi. Nah, di sana ya, hanya sebatas di situ. Memaafkan, iya, ini orangnya kuat banget ini. Sanggup dia memaafkan gitu ya, walaupun kita lihat wah ini orang keji banget ke dia, tapi dia bisa memaafkan gitu ya. Kelapangan hatinya itu ada. Jadi ini orangnya bukan tipe yang kaku, enggak tipe yang kaku. Jadi daripada hidup susah, daripada hidup sengsara, lebih bagus itu selesai. Nah, kayak gitu dia ya. Jadi dia enggak menghasrati drama-drama kayak di drakor apa itu ya, apa itu yang kejam yang keluar tahun lalu ya, apa itu Marriage apa gitu judulnya. Nah, jadi dia nggak mau berpanjang-panjang ada dalam kemelut drama yang mengkuras energinya dia dan tidak membawa dampak apapun, kebaikan apapun. Nah, kayak gitu. Ya, jadi dia tetap akan cerdas memilah-milah mana yang dia layani, mana yang harus dia tinggalkan, yang harus dia selesaikan. Nah, kira-kira kayak gitu, ya. Karena kalaulah dia terus terjebak dalam situasi konflik itu, tidak ada kebaikan yang bisa dia lihat, makanya dia selesaikan. Jadi kalau ada konflik di antara kalian, kamu ingin menyelesaikan dengan tenang, demikian juga dia. Jadi mungkin tidak ada cerita minta maaf gitu ya, drama-drama ngambekan, cemberutan, tapi bisa dengan mudah hubungan kalian ini nanti akan cair, darinya tegang gitu ya, kemudian menjadi cair, menjadi enak lagi gitu ya. Nah, di sana. Nah, kemudian orang ini saya bilang bahwa tadi ya, dia sebenarnya masa lalunya dia itu gitu ya, mungkin banyak yang gak enaknya gitu ya, banyak pedihnya, banyak sakitnya gitu. Namun kisah-kisah masa lalu dia itu bukan membuat dia menjadi orang yang keras, menjadi orang yang kejam gitu. Tapi disitulah yang kemudian menempa dia menjadi yang mari sebutkan gambaran dia ini tadi gitu ya. Yang kemudian dia ngerti cara mengampuni, cara memaafkan gitu ya, cara mencintai, cara bikin orang nyaman gitu.
Jadi dia sudah melihat sisi kegelapan dari kehidupan gitu. Dan untuk masa depan dia membawa kegelapannya ini untuk menemukan cahaya-cahaya terang. Nah, itu dia tipe orangnya ini, gitu ya. Nah, kemudian begini, ketenangan ya, ketenangan batin tadi ya, itu hal yang prioritas daripada cari menang, gitu ya, daripada berkompetisi, rebut-rebutan, gitu ya. Dia lebih banyak ngalahnya, gitu. Jadi dia nggak perlu dia pembuktian ego, aku yang benar, kamu yang salah. Dia nggak mau dalam permainan dunia yang seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi dia akan bisa membuat orang lain itu menang dengan mudahnya, asalkan dia bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dengan versinya dia. Jadi ibaratnya gini, dia nggak butuh pengakuan orang, kayak gitu ya. Siapa dia itu dia nggak perlu gitu. Yang maunya dia tuh ya udah, kalau kamu senangnya kayak gitu ya udah, itu kamu, aku dengan aku gitu, aku dengan styleku. Dan dia nggak berusaha untuk membentrokkan ini kepentingan dirinya dan kepentingan orang. Dia nggak mau bentrokkan itu. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau ada orang yang putuskan dia, gitu ya, ada seseorang yang ngajak dia bubar, ya sudah. Kalau memang dengan aku kamu tidak bisa lagi menemukan kebahagiaan, ya udah terserah, kamu melangkah dengan pilihan kamu. Nah, kira-kira dia kayak gitu. Ya, dia nggak akan meraung-raung untuk orang, mungkin dia akan pedih gitu, tapi dia akan coba untuk legowo. Nah, di sana ya. Dia kan coba untuk legowo. Nah, oke, dari sisi fisik, biasanya ini orang ya cantik banget karena ada kartu Empress di sini juga ya. Cantik, ganteng, keibuan, kebapaan. Itu modelnya ya, keibuan dan kebapaan. Nah, kemudian tubuh fisiknya dia itu biasanya ini nggak kurus ya, nggak kurus. Nanti makin bertambah umurnya dia, ada kemungkinan dia agak gemuk nanti gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak obesitas, tapi gemuk lah, dari bentuk tubuh sedang sampai nanti gemuk. Nah, kita ya overweight lah dia, mungkin sekitar 10 kilo dari yang harusnya bobot tubuhnya dia gitu ya. Nah, di sana langsing cenderung gemuk. Kemudian dia ini kalau untuk pria bisa dia ini hanya rata-rata orang Indonesia ya. Hanya rata-rata orang Asia Tenggara, orang Indonesia gitu. Kalaupun dia tinggi dari rata-rata itu tingginya cuma dikit aja, nggak yang kita bilang wah ini tinggi besar gitu, enggak kayak gitu ya. Nah, kalau untuk wanita ya bisa dia agak pendek kayak gitu ya, agak pendek atau rata-rata wanita Indonesia, tapi dengan tubuh yang kita lihat aja ya, wanita ini dia itu kayak kalau orang zaman dulu itu bilang, oh pinggulnya lebar gitu, jadi dia mudah untuk melahirkan anak. Nah, itu nanti ya, pinggulnya agak lebar gitu. Terus ya montok di sana, montok. Nah, kemudian kulitnya ini cenderung putih. Kulitnya cenderung putih. Kulit aslinya dia gitu ya. Bedalah kalau dia aktivitas luar ruangan jadi banyak terpapar sinar matahari gitu ya, beda. Tapi kalau dilihat dalemannya itu putih gitu. Kemudian rambutnya cenderung halus ini, halus rambutnya, rapi gitu ya. Agak bergelombang, tidak keriting, gelombang ke arah lurus gitu ya. Dan biasanya itu rambutnya hanya sepantaran
sekitar 10 cm, 15 cm dari pundaknya. Kalau dia cewek gitu ya. Kalau dia cowok ya dia akan berpenampilan serapi mungkin gitu ya, sekeren mungkin gitu. Jadi ini rapi bersih orangnya, tubuhnya dia gitu ya. Oh, ini rumahnya pun bagus ini kalau mari lihat ya. Dia pandai menata rumah, kayak gimana rumah itu ya memang menjadi istana gitu ya. Nah, kemudian ini orang apalagi ya, matanya besar, berbinar gitu. Raut wajahnya itu nggak ada keras-kerasnya, nggak ada keras-kerasnya, lembut banget ini, walaupun dia cowok ya, lembut banget. Pipinya cabi, ya, pipinya cabi, ataupun dia shape wajahnya itu bagus sekali, cantik gitu shape wajahnya, bukan yang bulat kayak gini atau yang lonjong, tapi yang kayak apa itu, diamond ya, itu ya, potongan wajah diamond, lebih kalau nggak cabi dia diamond gitu ya. Nah kemudian kulitnya ini bagus sekali, kulitnya bagus, bersih gitu ya, pori-porinya itu kecil gitu. Nah kemudian dia ini juga fashionnya ndak yang macam-macam ya, ini cenderung kepingin simple aja, nggak yang macam-macam. Mungkin pun kalau dikasih pakai baju warna merah dia agak ngerasa gimana gitu ya, harus dalam event-event tertentu gitu, tapi dalam kesehariannya dia yang penting nyaman, yang penting enak dipakai gitu ya, bagus, sekedar bagus gitu ya sudah. Nah itu kalau untuk cowok. Kalau untuk cewek ya kepingin lah elegan, kelihatan cantik gitu ya, tapi tidak yang norak, tidak yang banyak aksesoris ini itu segala macam, anggun. Nah gitu ya, anggun, elegan. Nah itu lebih ke anggun kalau dia wanita. Jadi dia ini yang kayak ya kayak gimana lah, sosok seorang ibu, seorang bapak gitu ya, kayak gitu, mau jaga, mau ngelindungin orang, dan itu terpancar dari sorotan mata dia tadi yang Mari bilang besar dan bagus gitu ya. Nah ini matanya kayaknya lentik ini bulu matanya gitu ya. sorry hal yang remeh-temeh kayak gitu. Nah kemudian ini orang pandai banget untuk nyenengin perutnya kita gitu ya. Jadi ini masak, ini pandai masak ini. Walaupun dia cowok ini pandai masak gitu, manjain perut orang. Jadi bikin orang bahagia itu adalah prioritasnya dia. Jadi pastilah kamu itu bakalan bisa nyaman banget ke dia, terlepas dari apa nanti status hubungan kalian. Tapi dia akan sayang sekali sama kamu gitu ya, akan sayang sekali sama kamu. Nah di sana ya, dan ini sayangnya itu nggak yang minta pamrih, nggak yang minta balasan sama kamu, nggak. Dengan kamu izinkan saja dia untuk kamu izinkan dia untuk menyayangi kamu, itu sudah sebuah kebahagiaan bagi dia. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak ada cerita hitung-hitungan di sini, nggak ada dengan dia. Sudah aku beri, itu milikmu. Nah gitu ya, mikirkan nantilah kapan-kapan kamu balas, nggak ada di situ. Dengan memberi saja aku sudah bahagia. Nah di sana. Tapi alhamdulillah, puji Tuhannya, kalau Mari lihat kamu tipe orang yang tahu budi gitu. Kalau ada orang baik sama kamu, kamu juga nggak bakalan tega untuk nyakitin orang. Nah gitu ya, bahkan kalau kamu pun disakitin orang, kamu bisa, mungkin kamu mau membalas, tapi cara pembalasan kamu itu nggak yang norak, adu jotos, tapi kamu ada trik-trik tersendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi ini overall kalau Mari rasa tarikan energi antara kalian berdua ini cukup harmonis ya, cukup harmonis gitu. Jadi mudah aja kamu masuk dalam hidupnya dia itu gampang, demikian juga dia nanti akan masuk dalam hidup kamu sebegitu gampangnya gitu ya. Nah ada pernah memang Mari baca kalau dia memang jodohnya kita, dramanya itu nggak bakalan banyak gitu, nggak ada perjuangan, karena ada dua hati, ada dua jiwa yang memang yang memang kayak
tarik sama-sama bersatunya itu enak gitu. Gimana bilangnya, kayak air ketemu air lah, itu kan nyes gitu, langsung aja nyatu gitu kan, nggak yang mesti dipasang skrupnya lagi, dilem lagi, nggak kayak gitu kan kalau air. Nah begitu juga dengan jiwa yang memang adalah soulmate gitu ya, yang memang ini adalah jodoh percintaan kita lah, mari katakan gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya Taurus ya, yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga kamu bisa memahami ya. Nah, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.